Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Di awal video ini, saya mengajukan satu pertanyaan kepada kita. Apakah seorang yang cacat fisik boleh menjadi imam, menjadi pastor dalam gereja Katolik? Lantas, apakah di gereja Katolik Indonesia pun dimungkinkan seseorang dengan cacat fisik menjadi seorang imam, menjadi seorang romo? Apakah ini sudah ada di dalam gereja Katolik Indonesia? Hal-hal inilah yang akan kita jawab dalam video ini. Maka silakan menonton video ini sampai habis. Sebelum sampai pada beberapa kisah yang akan saya paparkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tadi, saya mengajak kita sebentar untuk melihat istilah yang lebih tepat bagi mereka yang selama ini kita sering sebut cacat fisik atau disabilitas. Para saudara kita ini baiknya disebut dengan saudara-saudara difabel, akronim dari different ability, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan berbeda kemampuan. Istilah difabel digunakan menggantikan istilah yang sebelumnya, yaitu disabilitas, yang artinya ketidakmampuan. Karena memang pada faktanya para saudara yang cacat fisik harus kita lihat pertama-tama bukan sebagai orang yang tidak mampu, bisa misalnya berjalan atau yang lain, melainkan bahwa mereka memiliki kemampuan yang berbeda dengan kita. Mereka mampu hanya saja dengan kemampuan yang berbeda. Nah, kalau kita kebanyakan mampu berjalan dengan dua kaki, mereka memiliki kemampuan lain, yaitu misalnya berjalan dengan menggunakan tongkat. Jadi mereka mampu namun berbeda kemampuan dengan kita. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dengan memaparkan kisah-kisah nyata berikut ini. Kisah ini saya temukan dalam media Katolik Internasional dan juga sudah menjadi bahan bagi publik, yaitu lewat channel YouTube yang ada. Dan kiranya berguna bagi kita semua. Kisah pertama ialah kisah seorang pemuda yang cacat fisik bernama Rosario Vitel yang bercita-cita menjadi seorang imam di gereja Katolik di Keuskupan Caltagirone di Catania, Provinsi Sisilia, negara Italia. Ia adalah pemuda yang mengalami cacat fisik, seorang difabel, yaitu cacat pada kedua tangannya. Tangannya mengecil menempel pada siku dan jari-jarinya tidak mampu menggenggam kuat dan gemetar. Pada saat itu terjadi, batinnya sungguh hancur, yaitu saat ia tahu bahwa seorang calon imam haruslah seorang yang sehat jasmani dan rohani. Karena memang dia sejak kecil bercita-cita menjadi seorang calon imam gereja Katolik. Nah, kehancuran itu semakin menjadi lantaran bahwa ia sendiri mendengar tentang peraturan itu, tentang aturan calon imam itu langsung dari rektor seminari tempat ia melamar untuk menjadi seorang calon imam. Rosario, nama pemuda tadi, kemudian merenungkan apakah memang ia dipanggil oleh Tuhan. Dan memang dalam renungannya dari hari ke hari, ia justru semakin yakin bahwa Tuhan memanggil dirinya menjadi seorang imam walau harus dengan perjuangan yang keras. Ia teringat bahwa sejak dalam rahim pun ia adalah seorang pejuang. Nah, kisahnya dalam rahim ibunya sungguh menarik. Bahwa pernah ternyata dokter mencoba mengaborsi dirinya atas permintaan keluarganya, karena memang sejak dalam rahim sudah dilihat bahwa ia akan memiliki kelainan jika ia dilahirkan. Namun akhirnya aborsi itu gagal dan ia dilahirkan, dan membuat tangannya menjadi tidak normal seperti orang kebanyakan. Mengingat kisahnya saat di kandungan itu, ia bukannya putus asa, melainkan semakin bersemangat karena ia sadar bahwa peristiwa penyelamatan dia dari proses aborsi itu adalah saat yang paling nyata di mana Tuhan melindungi dia dari proses kematian, yaitu aborsi tadi. Ia telah mengakui bahwa sejak dalam rahim ibunya Tuhan sungguh telah menjaga dia. Demikian kesaksian hidupnya yang membuat dia selalu berkata
bahwa hidup adalah anugerah. Dan sejak usia 8 tahun, ia melayani sebagai misdinar putra altar. Dan sejak saat itulah ia mendengar panggilan itu menjadi seorang imam. Dan ia sadar bahwa ia tidak akan pernah jauh dari altar Tuhan. Itulah cinta pertama akan panggilannya. Imannya membuatnya menikmati hari-harinya sebagai berkat walau fisiknya cacat. Ia ingat pesan Santo Paulus bahwa seorang Kristen harus berjuang bertanding dalam iman, menyelesaikan pertandingan dengan baik, dan memelihara iman. Sebagai seorang pemuda sebelum masuk seminari, ia menikmati masa mudanya dengan mengikuti pendidikan normal dan bahkan ia pernah punya seorang pacar. Dan ketika ia mengetuk pintu seminari, panggilannya diuji. Ia kemudian tahu bahwa hukum gereja menjadi tantangan khas baginya. Ia tahu bahwa hukum gereja justru ada sebagai wujud cinta kasih gereja. Karena itu ia sangat mengharapkan bahwa hukum tertulis itu dapat justru menjadi jalannya untuk menikmati panggilannya. Ia melihat bahwa hukum gereja itu baik dasarnya adalah cinta gereja. Syarat-syarat sehat jasmani dan rohani itu dibuat gereja bukan untuk sekedar membatasi secara kaku, tapi untuk mengawaskan agar orang tidak memilih panggilan imamat hanya demi melarikan diri dari frustasi hidup lantaran cacat dan hal lainnya. Namun ia juga yakin bahwa hukum gereja tidak selalu kaku. Ia pasti bisa memperoleh kemurahan gereja, dispensasi gereja terkait panggilannya, apalagi ia melihat bahwa cacat fisiknya tidak sungguh menghambat pelayanannya jika ia menjadi seorang imam nantinya. Karena itu ia berharap dan berjuang memperoleh dispensasi dari gereja. Ia mengikuti arahan gereja untuk benar-benar menimbang keputusannya menjadi seorang imam. Ia bahkan diminta berusaha menghilangkan ide untuk masuk seminari. Namun itu tidak bisa terjadi. Ia dari hari ke hari justru semakin yakin dengan panggilan hidupnya menjadi seorang calon imam. Karena itu, ia kembali mengajukan permohonan. Dan syukurlah akhirnya pimpinan gereja setempat, yaitu uskup dan rektor seminarinya, kemudian mengajukan permohonan dispensasi kepada Tahta Suci Vatikan dengan melampirkan semua dokumen yang diperlukan, khususnya dokumen medis yang mengatakan bahwa walaupun ia cacat fisik tidak akan mengganggu panggilannya nantinya. Dan yang luar biasanya ialah dalam beberapa bulan kemudian dispensasi itu diizinkan dikeluarkan oleh Vatikan dan ini menjadi jalan masuk baginya untuk memulai panggilan. Dispensasi itu ditandatangani langsung oleh Paus Benediktus dan Rosario sangat ingat bahwa ia sangat berutang budi kepada Paus Benediktus ke-16 saat itu, terutama perihal panggilannya. Dan pada bulan Oktober 2015, Rosario pernah bertemu dengan Paus Emeritus ini dan bertanya kepada Paus, "Bapak Paus, apakah yang paling terpenting saat ini bagi seorang calon imam?" Dan Paus meneguhkan hatinya, yang paling terpenting saat ini adalah persatuan dengan Kristus yang pertama-tama diperoleh lewat doa. Dengan jawaban Paus ini hatinya lega bahwa walaupun cacat fisik itu tidak menjadi halangan sungguh bagi dia. Karena yang paling penting adalah persatuan dengan Kristus lewat doa dan itu sudah dialaminya khususnya dalam doa-doanya kepada Tuhan sebagai seorang difabel dengan cacat fisik. Pertanyaan kita saat ini adalah, jika itu terjadi di Italia, apakah di Indonesia hal ini juga terjadi? Dan jawabannya iya. Tahukah para saudara-saudari bahwa di Indonesia pun sudah ada calon imam dari kalangan difabel, yaitu di Kuskupan Agung Semarang. Kisah ini memang sudah pernah saya tampilkan di video beberapa waktu yang lalu, namun karena gangguan teknis kembali harus saya angkat kembali. Dan frater ini baru saja ditahbiskan pada Selasa 25 Januari yang lalu di Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan Yogyakarta tahun 2022. Informasi tentang penhabisannya ditayangkan kepada publik lewat channel YouTube Kuskupan Agung Semarang.
Dan dengan demikian syukurlah publik dapat menyaksikan akhirnya memiliki kisah yang luar biasa ini, bahwa di Indonesia pun ada seorang difabel yang diizinkan menjadi seorang calon imam. Tentu imam Katolik adalah imam bagi semua umat Katolik dimanapun berada, bukan terbatas pada keuskupan itu. Maka Frater Oot ini juga adalah frater kita semua. Ia adalah seorang yang cukup luar biasa, yaitu namanya sebenarnya Frater Christian, yang sering disebut Frater Oot dan saat ini sudah menjadi diakon. Frater Oot syukurlah memiliki channel YouTube yaitu Dre Christian, dan dalam channel ini ia membagikan kisah-kisahnya kepada kita publik, termasuk kisahnya sebagai seorang difabel yang menempuh jalur panggilan sebagai seorang calon imam. Kisah-kisahnya ini dibagikan tentu untuk memotivasi banyak orang, khususnya bagi kaum difabel, sehingga kisahnya bukan hanya menjadi miliknya sendiri, bukan hanya milik keuskupannya, melainkan milik semua orang, milik semua umat, dan secara khusus milik kaum difabel yang disemangatinya. Frater Christian adalah frater Keuskupan Agung Semarang yang telah menerima tahbisan diakonat dan mudah-mudahan dalam waktu yang dekat akan ditabiskan menjadi imam pula. Bagaimana kisahnya menjadi seorang frater? Ini pun pernah dibagikannya kepada publik, menjadi milik publik dalam channel YouTube-nya. Yaitu bahwa awalnya panggilannya ini dimulai dari ajakan seorang Romo, yaitu Romo Kristanto, Romo dari Keuskupan Agung Semarang saat itu, yang juga melihat ada sesuatu yang menarik dari Christian. Romo ini Romo rektor seminari kala itu, dan karena itu Romo ini melihat bahwa Keuskupan Agung Semarang memiliki arah dasar pastoral yang disebut KLMTD, perhatian kepada kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Atas hal ini, Romo ini mengingat bahwa perlu kaum difabel ini mendapat perhatian khusus oleh keuskupan, oleh gereja. Siapa yang melayani kaum difabel ini? Karena itulah, maka Romo ini kemudian menjumpai Frater Oot ini, memanggil Frater Oot ini, sebagai waktu itu masih pemuda biasa, untuk diminta mengikuti panggilan sebagai calon imam Keuskupan Agung Semarang. Dia mengikuti syarat-syarat sebagai seorang calon imam, khususnya calon imam difabel, dengan pertama-tama mengikuti ujian, bukan hanya sekedar ujian tes kemampuan intelektual atau yang lain, tapi pertama-tama ialah tes di rumah sakit Panti Rapi dengan 2 orang dokter spesialis saraf untuk mendapatkan informasi bahwa ia tidak akan terganggu dengan keadaan fisiknya untuk pelayanan ke depan, dan hal itu memang sudah dinyatakan oleh kedua dokter tadi. Dan kini perjalanan Frater Oot menjadi seorang pastor akan terjawab sudah menjadi seorang Romo. Dia sudah menerima tahbisan diakonat dari Tuhan lewat Monsinyur Ruby, Keuskupan Agung Semarang. Dan mudah-mudahan ini sungguh menjadi berkat bagi banyak orang, bukan hanya umat di sekitarnya, tapi banyak orang di mana saja, umat Katolik bahkan manusia pada umumnya, khususnya kaum difabel. Inilah bentuk bela rasa gereja bagi mereka kaum difabel. Apalagi frater ini memang memiliki kemampuan yang luar biasa, talenta yang luar biasa, khususnya sebagai pewarta dengan kemampuannya berbicara di depan publik yang memotivasi orang, juga suaranya yang baik, suaranya yang bagus, yang merdu untuk menghibur dan memotivasi orang pula. Demikianlah seorang difabel dihadirkan untuk melayani kaum difabel dalam gereja kita. Kita doakan perjalanan panggilan Diakon Oot ini, dan kita harapkan semoga ini memotivasi banyak orang untuk semangat dalam hidup, khususnya kaum difabel, bahwa seluruh hidup kita, entah kaum difabel atau tidak, adalah berharga dan bisa dipakai Tuhan untuk melayaninya bagi banyak orang. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.